Film ini dibuat berdasarkan catatan sejarah Raja Jungjong dari dinasti Joseon, tepatnya di tahun ke-22 pemerintahannya. Pada zaman itu dikisahkan tentang perjuangan seorang jenderal yang sejatinya telah dibebas tugaskan. Jenderal itu bernama Hyung. Akan tetapi saat mengetahui pemerintahan Raja Jungjong kini terancam kudeta oleh sang menteri, Jenderal Hyung bersedia untuk kembali bertugas, di mana ia langsung dihadapkan dengan masalah yang sengaja dibuat oleh sang menteri. Masalah itu adalah isu penyakit menular yang disebabkan oleh makhluk misterius. Namun selain bisa menularkan penyakit mematikan itu, si makhluk misterius ini tanpa ragu juga akan memangsa korbannya. Oke guys, untuk lebih lengkapnya tonton videonya sampai habis. Di tengah hutan, tepatnya di dekat sebuah tebing, terjadi sebuah tragedi pembantaian terhadap warga sipil Korea. Yang ternyata hal itu dilakukan karena ada rumor bahwa mereka terjangkit oleh sebuah penyakit menular. Dan tak lama kemudian mereka pun akhirnya dibunuh. Akan tetapi terdapat seorang anak kecil yang selamat dari insiden itu. Sehingga hal tersebut membuat Jenderal Hyung iba dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, kabar tentang Jenderal Hyung yang menyelamatkan anak itu didengar oleh Raja Jungjong. Lantas Jenderal Hyung yang sudah berada di hadapan raja diperintahkan untuk membunuh anak tersebut. Namun karena ia merasa bahwa anak itu tidak tertular sebagaimana orang-orang lainnya, ia pun menolak untuk membunuhnya. Jenderal Hyung beralasan jika anak itu memang tertular oleh penyakit mematikan itu, tentunya Jenderal Hyung sendiri pasti juga akan tertular. Sedangkan pada saat itu, ia merasa baik-baik saja. Mendengar hal itu, raja yang asalnya marah karena Jenderal Hyung menolak perintahnya, memutuskan untuk membiarkan anak itu tetap hidup. Namun sebagai gantinya, raja mengusir Jenderal Hyung dari istana. Tak sampai di situ, ia juga mengusir teman Jenderal Hyung yang bernama Sung Han. Hal itu ia lakukan karena Sung Han ikut membela Jenderal Hyung. 13 tahun kemudian, terlihat Jenderal Hyung dan Sung Han yang kini hidup sebagai seorang pemburu. Terlihat juga anak kecil yang Jenderal Hyung selamatkan dulu kini telah tumbuh dewasa. Gadis itu bernama Myung. Myung memanggil Jenderal Hyung sebagai ayah, sedangkan untuk Sung Han ia panggil dengan sebutan paman. Kendati demikian, ia sudah tahu bahwa orang tua aslinya telah meninggal saat peristiwa 13 tahun yang lalu. Namun terlepas dari itu, ia telah menganggap Jenderal Hyung dan juga Sung Han sebagai orang tuanya. Sehingga pada suatu hari, datanglah Raja Jungjong dengan anak buahnya, di mana maksud kedatangannya adalah untuk menugaskan Jenderal Hyung kembali. Raja bercerita bahwa ia akhirnya sadar terkait kudeta yang direncanakan secara masif oleh menterinya saat ini, yaitu Menteri Simwon. Di mana isu tentang penyakit menular dan juga makhluk misterius yang menyebar saat ini diduga kuat hanyalah konspirasi sang menteri belaka. Namun Raja Jungjong tidak memiliki bukti yang kuat untuk memenjarakan menterinya itu. Oleh karena itu, ia meminta Jenderal Hyung untuk kembali bertugas dan memecahkan masalah ini. Akan tetapi sebelum itu, terlebih dahulu Raja meminta maaf terkait sikapnya dulu yang telah mengusir Jenderal Hyung. Yang mana pada saat itu, mata hati Raja seakan tertutup akibat terlalu percaya pada Menteri Simwon. Mendengar hal itu, Jenderal Hyung pun bersedia untuk kembali bertugas. Bersama dengan Sung Han dan juga Myung, ketiganya pun berangkat menuju ibu kota Hanyang. Baru saja mereka sampai, seorang pemuda yang merupakan pengawal kerajaan bernama Hur mengabarkan mereka tentang ditemukannya beberapa mayat di Gunung Ingwangsan. Sebuah gunung yang menurut cerita yang beredar adalah tempat tinggal dari makhluk misterius yang memakan banyak korban. Sesampainya di tempat kejadian, mereka yang ditemani pengawal Hur langsung memeriksa keadaan mayat-mayat tersebut. Dan benar saja, sesuai dengan dugaan raja sebelumnya bahwa isu makhluk misterius ini hanyalah buatan Menteri Simwon saja, di mana kematian mayat-mayat tersebut ternyata adalah ulah manusia. Hal itu bisa dibuktikan dengan
dengan ditemukannya bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki mereka. Akan tetapi beberapa saat kemudian datanglah seseorang yang tidak dikenal dengan benjolan aneh pada tubuhnya. Ia mengatakan bahwa semua temannya telah mati. Namun belum sempat ia ditanyai lebih lanjut, orang itu juga mati menyusul teman-temannya. Tak lama kemudian, ditemukanlah teman-teman dari orang tersebut, di mana pada salah satu dari mereka juga ditemukan benjolan aneh seperti orang sebelumnya. Lantas setelah diteliti, terungkap bahwa kedua orang tersebut terjangkit sebuah penyakit yang sangat ganas. Yang saking ganasnya, jika seseorang tertular penyakit tersebut, maka hanya dalam waktu setengah hari saja orang itu akan mati. Nah, sampai di sini Jenderal Hyung mulai bingung tentang penyakit yang menurut raja hanyalah konspirasi dari Menteri Simuon. Bahkan raja yang saat itu diperlihatkan langsung dengan kondisi korban penyakit itu juga ikut bingung tentang apa yang ia lihat saat ini. Pasalnya, raja belum sepenuhnya percaya terkait adanya makhluk misterius yang menyebabkan penularan penyakit tersebut. Oleh karena itu, dikerahkanlah 100 orang tentara yang dibantu dengan 100 warga sipil untuk menyisir tempat yang diduga sebagai sarang makhluk itu, yaitu Gunung Ingwangsan. Setelah cukup lama mereka mencari, namun tanda-tanda dari makhluk itu belum juga ditemukan. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpencar menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan dipimpin oleh Jenderal Hyung yang akan mencari dari sisi kanan. Sedangkan kelompok kedua akan dipimpin oleh Jenderal Jin Yong yang akan mencari lewat sisi kiri. Namun beda halnya dengan Jenderal Hyung yang bekerja secara kooperatif sesuai perintah raja, Jenderal Jin Yong justru bekerja di bawah kendali Menteri Simuon. Sehingga sudah dipastikan bahwa pencarian ini nantinya tidak akan berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, di dalam kelompok Jenderal Hyung, Sung Han melihat seorang kakek tua yang terpisah dari rombongan. Lantas karena khawatir akan keselamatannya, ia pun mengikuti kemana arah si kakek itu pergi. Namun belum sampai Sung Han menemukan si kakek tersebut malah jatuh ke dalam jurang. Tepat setelah kakek itu jatuh, datanglah Sung Han yang tidak menyadari bahwa kakek yang ia cari telah jatuh ke jurang di depannya. Sesaat setelah itu, datang juga Jenderal Hyung, Myung dan juga pengawal Hur di tempat Sung Han berada. Yang tak lama kemudian, datang juga beberapa orang mengikuti Jenderal Hyung dan kawan-kawan. Sementara itu, Myung yang melihat-lihat di sana dengan seksama seakan tidak asing dengan tempat ia berada saat ini. Dan benar saja, tempat itu ternyata adalah tempat di mana 13 tahun yang lalu terjadi pembantaian yang juga menimpa orang tua Myung. Namun meski begitu, ia masih belum sadar dan berusaha mengingat-ingat kembali. 제가 전에 이곳에 온 적이 있나요? Belum lama mereka di sana, Jenderal Hyung dikagetkan dengan sebuah temuan berupa jejak kaki. Yang setelah dilihat dengan cermat, jejak tersebut bukanlah jejak hewan buas pada umumnya. Lantas oleh karena jejak tersebut berakhir tepat di depan jurang, Jenderal Hyung memutuskan untuk turun dan memeriksa ke dalam jurang. Di tempat lain, Jenderal Jin Yong yang memimpin kelompok kedua akhirnya melaksanakan rencana awal yang sudah ia persiapkan. Ya, sesuai perintah Menteri Simuon, ia akan membunuh semua orang yang ikut dalam misi tersebut. Lebih tepatnya, semua warga sipil dan siapa saja yang tidak memihak kepada sang menteri. Yang umpama rencananya itu berjalan dengan baik, Jenderal Jin Yong tinggal melaporkan bahwa semua itu adalah perbuatan si makhluk misterius. Lalu saat sudah ada kesempatan, pembantaian pun dimulai. Setelah dikira sudah selesai dengan kelompoknya sendiri, Jenderal Jin Yong beralih menyerang kelompok Jenderal Hyung. Jenderal Hyung yang pada saat itu baru akan turun ke dasar jurang terpaksa harus kembali naik untuk menyelamatkan orang-orang.
Dari semua orang yang berada di kelompok Jenderal Hyung, hanya tersisa 4 orang saja, yaitu Jenderal Hyung, Sung Han, Myung, dan juga pengawal Hur. Dan sesuai dugaannya bahwa dalang dari kejadian ini adalah Jenderal Jin Yong yang memihak kepada sang menteri korup. Oleh karena itu, Jenderal Hyung memerintahkan Myung dan pengawal Hur untuk melaporkannya kepada raja. Sementara itu, ia dan Sung Han akan menghabisi anak buah Jenderal Jin Yong yang masih tersisa. Akan tetapi, saat dirasa sudah mengalahkan mereka semua, tiba-tiba akhirnya Jenderal Jin Yong muncul dan berhasil menangkap Jenderal Hyung dan juga Sung Han. Tak sampai di situ, Jenderal Jin Yong ternyata juga berhasil menangkap Myung dan pengawal Hur. Walhasil, agar informasi tersebut tidak sampai ke telinga raja, keduanya pun dilemparkan ke dalam jurang. Melihat hal itu, Jenderal Hyung tidak kuasa menahan amarahnya. Namun apalah daya, keadaannya saat ini yang sedang terperangkap membuatnya harus pingsan saat akan melawan. Bersamaan dengan itu, Myung dan pengawal Hur yang jatuh dalam keadaan terikat satu sama lain masih beruntung berkat sebuah batu yang menahan mereka. Sedangkan di atas sana, Jenderal Jin Yong segera menembakkan suar sebagai tanda bahwa misinya telah berhasil, di mana ia berharap bahwa pesannya itu bisa dilihat oleh Menteri Simwon. Akan tetapi, untuk memastikan misinya kali ini benar-benar berhasil, terlebih dahulu ia harus membunuh Jenderal Hyung dan kawan-kawan. Nah, dari sinilah petaka itu akan segera menimpa mereka. Ya, saat memastikan bahwa Myung dan pengawal Hur benar-benar sudah mati di dalam jurang, serangan dari anak buah Jenderal Jin Yong itu tanpa diduga memancing si makhluk misterius untuk keluar. Betapa kagetnya Jenderal Jin Yong dengan apa yang ia lihat. Pasalnya, makhluk misterius yang selama ini ia kira hanya cerita karangan sang menteri ternyata benar-benar nyata adanya. Dan agar lebih mudah, untuk kedepannya kita akan menyebut makhluk ini dengan nama Monstrum, sesuai dengan judul film ini. Sementara itu, dengan munculnya Monstrum ini, Jenderal Hyung dan juga Sung Han akhirnya bisa selamat dari kematian. Hal itu disebabkan karena Jenderal Jin Yong dan kawan-kawan disibukkan untuk menyelamatkan diri mereka dari Monstrum. Walhasil, keduanya yang sudah terbebas memutuskan untuk memeriksa keadaan Myung dan pengawal Hur. Setibanya mereka di dasar jurang, Jenderal Hyung lega karena Myung dan pengawal Hur ternyata masih hidup. Sehingga ketika akan keluar dan akan melaporkan semua kejadian itu ke raja, tiba-tiba ternyata muncul segerombolan kelelawar yang sontak membuat mereka kaget. Namun yang lebih mencengangkannya lagi, muncul si kakek yang semula hilang. Si kakek mengisyaratkan kepada mereka untuk tidak berisik. Pasalnya, Monstrum sangat peka dengan adanya suara. Di samping itu, memang begitulah cara ia mengetahui adanya manusia atau bahkan mangsanya. Belum lagi, penciumannya yang tajam membuat Jenderal Hyung dan kawan-kawan harus melumuri badannya dengan sebuah cairan. Namun meski begitu, mereka sedikit diuntungkan karena Monstrum tidak bisa melihat. Lalu tak lama kemudian, tibalah Monstrum ke dasar jurang itu. Beruntung dengan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, untuk sementara mereka belum ketahuan. Akan tetapi saat akan menuju sebuah lorong yang ditemukan oleh Jenderal Hyung, Myung yang berada paling akhir hampir saja ketahuan.
Sementara itu, Jenderal Jin Yong dan beberapa tentara yang berhasil selamat dari amukan monstrum kini telah sampai di hadapan menteri. Ia mengatakan bahwa makhluk misterius yang selama ini hanya menjadi rumor belaka ternyata benar-benar ada. Mendengar hal itu, Menteri Simuwon justru senang dan tidak khawatir sedikit pun. Pasalnya dengan adanya monstrum yang saat ini benar-benar nyata justru akan menambah kepanikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan menyalahkan raja dan mempertanyakan perannya saat ini. Nah, dengan hal itu akan sangat mudah untuk mengkudeta sang raja. Oleh karena itu, Menteri Simuwon pun memerintahkan Jenderal Jin Yong dan anak buahnya untuk membakar rumah warga. Selain itu, Jenderal Jin Yong juga mendramatisir tentang si monstrum dan juga penyakit yang ia tularkan. Lantas setelah mendengar hal itu, hilanglah kepercayaan masyarakat kepada raja. Di waktu yang sama, Jenderal Hyung dan kawan-kawan yang sebelumnya jatuh dari sebuah air terjun ternyata sampai ke sebuah lorong yang terhubung ke istana. Lalu melihat teman-temannya bingung karena tiba-tiba sudah sampai di bawah istana, si kakek kemudian menceritakan apa yang ia ketahui. Ia bercerita bahwasannya raja sebelumnya yaitu Raja Yung Sangun sangat gemar memelihara hewan-hewan unik hasil persilangan, di mana jika hewan-hewan tersebut sudah tumbuh besar dan kuat, mereka akan digunakan untuk menyerang dan menaklukkan dinasti Ming di Cina. Sementara tempat di mana mereka berada saat ini adalah kandang dari hewan-hewan itu. Kemudian untuk si kakek sendiri, menurut pengakuannya, ternyata ia adalah seseorang yang dulu dipasrahkan untuk mengurus hewan-hewan itu, termasuk juga monstrum. Lalu saat Raja Yung Sangun dikudeta oleh Menteri Simuwon dan menjadikan Raja Jungjong sebagai penggantinya, sang menteri kemudian membunuh semua hewan-hewan itu dengan alasan keamanan. Akan tetapi, beruntung bagi monstrum yang saat itu berhasil diselamatkan oleh si kakek. Walhasil, dari semua hewan tersebut hanya tersisa monstrum saja yang selamat. Si kakek juga menambahkan bahwa monstrum dulunya adalah hewan yang jinak. Namun saat ia mulai makan bangkai manusia yang terjangkit penyakit menular, monstrum perlahan menjadi buas dan ganas. Dari cerita si kakek, kita akhirnya tahu bahwa penyakit menular itu ternyata sudah ada sebelum isu monstrum meneror umat manusia. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, penyakit itu ternyata berasal dari manusia. Menular ke monstrum, kemudian menular ke manusia lagi dengan gigitannya. Lalu tak lama kemudian, mendengar kedatangan monstrum, Jenderal Hyung dan kawan-kawan langsung naik ke lantai atas. Sedangkan untuk si kakek, ia berencana untuk mengurung dan juga menjebaknya. Sehingga dengan kedekatan yang pernah ia lalui dengan monstrum dahulu, si kakek akhirnya berhasil menguncinya di dalam kandang. Lantas demi menyelamatkan umat manusia dari keganasan monstrum saat ini, ia pun melakukan hal yang tak terduga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal si kakek dengan sia-sia. Ya, pasalnya pengorbanannya tak lagi berguna saat monstrum berhasil keluar dari kandang tersebut. Di luar sana, tepatnya di luar gerbang istana, Menteri Simuwon yang sudah dikelilingi warga yang bertujuan untuk mengungsi berhasil mengambil hati mereka dengan mulut liciknya, sehingga kebencian kepada Raja Jungjong semakin menggema. Bersamaan dengan itu, Jenderal Hyung dan kawan-kawan akhirnya sampai di bagian atas istana, yakni di dekat gedung Aula Raja. Walhasil, mereka pun langsung menuju aula itu untuk menceritakan semuanya kepada raja. Sesampainya di sana, Jenderal Hyung kemudian menceritakan tentang keberadaan monstrum yang bukan hanya benar-benar nyata, bahkan kini ia berada tepat di bawah mereka. Oleh karenanya, Jenderal Hyung meminta raja agar segera mengerahkan pasukan untuk menangkap monstrum. Akan tetapi, belum selesai mereka bicara, Menteri Simuwon dan pasukannya tiba-tiba menyergap.
Dengan sendiri saja tentunya tidak akan mampu bagi Jenderal Hyung untuk membela sang raja. Walhasil ia pun berhasil dilumpuhkan menyusul sang raja yang terlebih dahulu terkena anak panah. Sementara itu, Sung Han, Myung dan juga pengawal Hur yang semula menunggu di luar pada akhirnya kini juga berhasil diamankan. Kembali ke istana, Raja dan Jenderal Hyung yang kini sudah tidak berdaya mau nggak mau harus mendengarkan bacotan gak guna dari Menteri Simwon. Ia berkata bahwa semua yang terjadi saat ini adalah kesalahan sang raja yang nggak bisa apa-apa. Tak lupa juga ia menyalahkan Jenderal Hyung yang membela raja mati-matian. Akan tetapi saat akan mengeksekusi raja dan Jenderal Hyung sebagai puncak kemenangannya, tiba-tiba dengan usaha yang memakan banyak korban, untuk sementara monstrum berhasil ditangkap. Sementara di luar sana, Sung Han dan kawan-kawan akhirnya bisa lolos setelah berpura-pura tertular penyakit. Walhasil, mereka pun segera bertemu dengan Raja dan Jenderal Hyung, di mana dengan bantuan mereka, Raja pun kembali selamat dari kejaran prajurit yang mengkhianatinya. Setelah itu, Jenderal Hyung kemudian menyusun rencana untuk menjebak dan membunuh monstrum, di mana Sung Han dan pengawal Hur ditugaskan menyiapkan bubuk mesiu di dalam kandang. Sedangkan untuk Myung, Jenderal Hyung menugaskannya untuk menutup gerbang agar monstrum tidak bisa keluar. Sementara Jenderal Hyung ia berencana memancing monstrum agar bisa masuk ke dalam kandang yang sudah dipersiapkan. Di sisi lain, monstrum ternyata berhasil lolos dari jeratan para prajurit. Bahkan ia terus mengamuk dan hampir mendekati gerbang istana. Di waktu yang sama, Myung yang sudah berada di gerbang akhirnya berhasil meyakinkan orang-orang untuk menutup gerbang itu. Akan tetapi saat gerbang mulai akan ditutup, Menteri Simwon dan dua pengawalnya tiba-tiba muncul lalu memarahi mereka. Hal itu ia lakukan karena penutupan gerbang tersebut tanpa persetujuan darinya. Namun saat Myung mulai buka suara dengan mengatakan bahwa sang menteri adalah dalang dari semua kemalangan yang menimpa mereka, para warga mulai berbalik menyerangnya. Sehingga pada akhirnya Menteri Simwon dan anak buahnya dimasukkan paksa ke dalam gerbang itu. Lalu tanpa diduga, si monstrum ternyata sudah menunggunya. Di saat sudah nggak ada lagi jalan keluar baginya untuk lolos, Menteri Simwon mencoba bernegosiasi dengan harapan monstrum akan memahaminya. Namun apa yang terjadi? Dan itulah akhir dari hidup sang menteri korup. Kehausannya akan kekuasaan ternyata berbalik membinasakannya. Sementara itu, monstrum yang semula berniat mengincar warga yang berada di luar gerbang mengurungkan niatnya setelah diserang oleh Jenderal Hyung. Walhasil, terjadilah kejar-kejaran di antara keduanya. Sementara itu, Sung Han dan pengawal Hur yang kini masih mempersiapkan jebakan berupa bom dari bubuk mesiu, rupanya mengalami sedikit kesulitan. Ya, Jenderal Jin Yong yang sebelumnya terluka parah akibat serangan monstrum ternyata masih hidup, sehingga keberadaannya sukses menyulitkan Sung Han dan pengawal Hur. Beruntung di saat pengawal Hur dalam keadaan terpojok, tiba-tiba Myung datang untuk menyelamatkannya. Kembali ke Jenderal Hyung, ia yang sebelumnya mati-matian untuk memancing monstrum ke dalam kandang, lantas segera melompat ke lantai bawah saat mendengar bahwa kandang yang dipasangi bom telah siap. Namun sialnya, sumbu yang menjadi pemicu dari bom itu berhasil monstrum padamkan. Sehingga mau nggak mau Jenderal Hyung harus berkorban untuk menyalakan bom itu secara manual. Di luar sana, dengan terpaksa Sung Han dan kawan-kawan harus menyelamatkan diri dan meninggalkan Jenderal Hyung. Dan benar saja, ia yang kini berada di dekat tumpukan mesiu akhirnya mempertaruhkan semuanya dengan pengorbanannya.
Dengan tangis yang tak terbendung atas kehilangan sesosok ayah yang telah membesarkannya dari kecil, dengan optimis Myung mencoba menemukan Jenderal Hyung. Sehingga saat Myung sudah hampir putus asa, ia akhirnya berhasil menemukan sang ayah. Lantas dengan bantuan para warga, material yang semula menimpa Jenderal Hyung akhirnya berhasil diangkat. Dan beruntungnya lagi, Jenderal Hyung ternyata masih hidup. Rupanya terungkap bahwa sebelum bom itu meledak, Jenderal Hyung terlebih dahulu mengaitkan sebuah tali yang tersambung dengan monstrum. Sehingga saat ledakan terjadi, tali itu berhasil membuatnya terpental jauh dan selamat dari kematian. Dengan kejadian ini, dinasti Joseon, khususnya ibu kota Hanyang, akhirnya berhasil lepas dari keganasan monstrum. Di samping itu, dengan kematian Menteri Simwon, Raja Jungjong akhirnya kembali menjabat dan mulai membangun pemerintahannya lagi. Oke guys, pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini bahwa untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan pastinya diperlukan adanya usaha, pengorbanan, bahkan harus berani bersaing dengan orang yang memiliki tujuan yang sama. Namun bersaing haruslah dengan cara yang benar dan sportif, tidak seperti Menteri Simwon yang berupaya mengambil tahta dengan cara yang licik. Segala macam hal ia lakukan, mengarang cerita, memfitnah raja, bahkan mengorbankan rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Namun ternyata sebagian dari cerita karangannya rupanya benar-benar menjadi nyata lalu kemudian membinasakannya. Dan mungkin inilah ungkapan kata-kata yang pas untuk menggambarkan keadaannya, yaitu senjata yang berhasil menghancurkan tuannya. Semoga selalu terhibur dengan konten-konten di channel ini. Sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari Jerung Nipis.